Halo sobat ternak sekalian, ketemu lagi bersama saya Yuda dari Alam Salatiga. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal kenapa sudah lama ini saya tidak membuat konten dan apa yang terjadi dengan Alam Salatiga selama ini. Sebelum saya menjelaskan ke pokok permasalahannya, saya akan menjelaskan latar belakang dari kenapa masalah ini terjadi. Jadi semua ini berawal pada tahun 2021. Pada waktu itu COVID-19, posisi saya sedang dalam masa skripsi, dan pada waktu itu keluarga kami sedang ada permasalahan dan saya butuh pemasukan tambahan. Dan pada kebetulan waktu itu kami punya lahan kosong di belakang rumah. Jadi posisi geografis rumah kami itu bersebelahan dengan rumah nenek kami, nenek saya. Dan posisi kandangnya berada di belakang rumah nenek saya, kurang lebih sekitar 20 meter itu gudangnya. Kemudian di belakang gudang itu kan ada kandangnya. Jadi orang-orang yang terlibat dalam proses bisnis kami ini adalah satu, saya sebagai karyawan pertama sekaligus yang membantu ayah saya, karena ayah saya itu adalah seorang dosen dan pada waktu COVID karena perkuliahan online ya, jadi ayah saya itu lebih banyak waktu di rumah dan mengopeni wedhus. Dan saya waktu itu skripsi dan saya juga karena waktu itu COVID dan saya banyak waktu di rumah. Kemudian yang ketiga, nenek saya, karena mau nggak mau ya, nenek saya itu kan dekat dengan kandang, jadi keterlibatan beliau itu relatif ada. Yang keempat adalah paman saya. Paman saya ini adalah orang yang menyarankan ayah saya untuk membuka peternakan domba, karena paman saya ini adalah ketua PPKD di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian jadi saya menjelaskan kedudukan politik dalam peternakan kami. Jadi yang paling tinggi itu adalah nenek saya, karena beliau sebagai ibu dari ayah saya dan pemilik lahan. Dan yang kedua itu adalah ayah saya, yang ketiga itu adalah saya. Memang dari awal kita mendirikan peternakan domba ini untuk breeding domba, bukan untuk penggemukan. Maka dari ketika pada awal-awal itu kita beli indukan banyak, terus kita 40, terus kita beli jantan satu, dan indukan itu kan posisi belum hamil, jadi untuk mengawinkan domba itu sampai, tetapi ketika sampai di meja ayah saya itu tidak diizinkan untuk dijual cempe-cempe itu, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah anak-anak cempe ini itu menjadi buahnya, populasi kandang kami itu membludak. Jadi yang sebelumnya itu 41 itu sampai ke 120-an lebih. Jadi semakin tua domba itu semakin susah jualnya, kecuali domba itu hamil dan anaknya itu memang dijual hamil bunting. Jadi indukan bunting dijual itu beda cerita. Tapi pada konteks ini adalah kita itu ingin menjual cempe itu dalam usia muda. Kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Yang terjadi selanjutnya yaitu populasi semakin banyak. Kemudian domba ini butuh populasi yang banyak ini butuh makan. Jadi makanan yang sebelumnya itu katakan sehari itu 2 sak rumput ya, itu menjadi membludak menjadi 6 sak karena populasinya menjadi 3 kali lipat lebih banyak. Dan pada waktu itu karena cash flow-nya itu tidak muter karena penjualannya itu mandek, jadi ayah saya tidak berani untuk menambah karyawan, karena karyawan kita pada waktu itu cuma saya dan teman saya Kang Kolidin itu. Dan pada waktu itu juga saya tidak terlalu banyak waktu, sudah mulai tidak terlalu banyak waktu untuk mengurusi kandang, karena
pada waktu COVID sudah mulai berangsur-angsur um, tidak ada recovery, dan saya sudah mulai ke kampus untuk bimbingan offline, dan saya harus mengejar kuliah saya untuk segera lulus kan. Pada waktu itu yang terjadi adalah tenaganya hanya satu dan populasi domba semakin banyak. Ketika populasi semakin banyak, maka suara domba itu ngembeknya itu semakin kencang, dan itu mengganggu kenyamanan dan ketenangan nenek saya ya. Posisi rumahnya itu ada di berdekatan dengan kandang itu, dan nenek saya kan memperhatikan ya. Jadi pagi-pagi itu nenek saya itu sering patroli patroli keliling keliling kandang. Terus pada waktu itu nenek saya langsung ngendikan ke bapak saya untuk memberhentikan peternakan itu. Pokoknya bicara nih produksi itu dikurangi atau dipindah. Nah, ini kemudian momen dimana peternakan kami itu mengalami shifting ya. Jadi pada waktu itu 2023 itu langsung semua pedusnya dombanya itu diangkut ke peternakan paman saya di Jogja, karena memang nenek saya sadar bahwa domba ini nggak kejual. Domba yang breeding ini nggak kejual semua, emang pada itu kejual tapi tidak banyak. Jumlah domba yang terjual dan jumlah domba yang bertambah itu tidak sebanding. Jadi yang terjual itu sedikit tapi yang beranak itu jauh lebih banyak. Jadi karena memang yang dicari dari orang yang sudah sepuh itu kan keterangan, dan saya rasa itu sudah mengganggu ketenangan nenek saya pada waktu itu. Dan pada waktu itu langsung nenek saya ngambil keputusan untuk menyelesaikan merampungi peternakan dombanya, dan ya sekarang sudah nggak ada. Nanti kalau teman-teman ingin melihat seperti apa kondisinya, bisa kasih b-rollnya, nanti teman-teman bisa lihat. Ya, Anfam Salatiga sekarang. Ini jam 6 pagi. Jadi lihat ini masuknya.
Ini pemandangan turun ke sini. Ini rumput yang kita tanam dulu ya. Tuh, lihat. Ini nggak pernah dirabuk guys ya. Tapi kok tumbuh-tumbuh aja dan tinggi-tinggi itu. Cuman ya karena zat hariannya rumput gamma umami ini luar biasa. Ini penampakannya dari sini. Tuh. Itu aja guys. Terbengkalai sekarang. Ya segitu aja dari saya. Jadi YouTube ini tidak hilang, channel YouTube ini tidak akan hilang. Saya akan tetap bikin konten dalam tema-tema peternakan, tapi tidak di kandang kami karena kandang kami sudah nggak ada isinya gitu. Jadi saya mungkin akan isi edukasi tentang mungkin saya punya kucing, jadi saya akan memberi tips-tips bagaimana cara merawat kucing, kalau kucing itu kena cacing gimana, kena kutu gimana, memandikannya gimana, seperti itulah. Atau mungkin saya nanti juga bisa tour farm, jadi saya ke peternakan tetangga saya atau saya ke peternakan orang gitu, jadi saya interview seperti itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.